Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku, peserta didik sekalian. Jumpa lagi dengan Bapak pada pagi hari ini. Bagaimana kabar? Pasti sehat-sehat kan? Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Adik-adik sekalian, kalian masih ingat pelajaran IPA yang Bapak berikan waktu-waktu yang lalu? Pasti ya. Ya, tetap belajar supaya kalian bisa tahu tentang pelajaran tersebut. Bagaimana? Hari ini sudah siap kalian dengan perlengkapan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar materi IPA bab 3 tentang pewarisan sifat pada manusia. Pewarisan sifat pada manusia terdiri dari molekul yang mendasari pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Khusus pagi hari ini, pembelajaran kita hanya 2 yang kita pelajari, yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat dan hukum pewarisan sifat. Adik sekalian, dasar pewarisan sifat, yaitu makhluk hidup akan mewariskan sifatnya yang dimiliki kepada keturunannya, seperti postur tubuh tinggi, ada tubuh pendek, ada rambut lurus, ada keriting atau bergelombang, ada kulit putih, ada kulit sawo matang, ada hitam, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan ciri itu diatur oleh namanya gen yang diwariskan dari kedua orang tua kita. Proses pewarisan sifat tersebut diatur oleh materi genetik yang ada di dalam inti sel, yaitu DNA dan RNA. Kita masuk pada molekul yang mendasari pewarisan sifat. Molekul yang mendasari pewarisan sifat terdiri dari 1. Materi genetik. Materi genetik sangat memegang peran penting dalam proses pewarisan sifat. Apa sebenarnya materi genetik tersebut?
ya adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Sekali lagi, materi genetik yang berperan adalah asam nukleat. Asam nukleat ini ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA. DNA ini atau disebut dengan deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel, tapi juga ada yang tidak terdapat dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang, suatu untaian ganda yang berbentuk heliks atau ulir. DNA melilit pada protein yang disebut histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Kromosom adalah untaian DNA yang menggulung menjadi struktur yang lebih padat. RNA terdapat dalam inti sel. RNA digunakan untuk melakukan transfer kode genetik dari inti sel ke setiap butiran sel. RNA merupakan polinukleotida rantai tunggal yang tidak terpelin. Adik-adik sekalian, sekarang kita belajar mengenai perbedaan DNA dan RNA. Nah, adapun perbedaan DNA dan RNA, yaitu kita mulai dengan rantai polinukleotida. Pada DNA, di situ ada tabel, kita lihat. Pada DNA, rantai polinukleotida panjang, double helix, ganda, dan terpelin. Pada RNA, pendek, tunggal, tidak terpelin. Berikut letak. DNA terdapat inti sel. Terdapat dalam inti sel juga kloroplas dan mitokondria. Sedangkan RNA terdapat di inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, ribosom. Sekarang gula pentosa. DNA terdapat deoksiribosa, sedangkan RNA terdapat ribosa. Berikut basa nitrogen. DNA terdapat basa kelompok purin yang terdiri atas guanin, adenin. Sedangkan kelompok pirimidin, sitosin, timin. Nanti sebentar ada pasangan-pasangan basa masing-masing. Sedangkan RNA terdapat kelompok basa purin yaitu guanin, adenin. Sedangkan kelompok pirimidin, sitosin, dan urasil. Berikut kadar. DNA mempunyai kadar tetap, tidak tergantung aktivitas sintesis protein. Sedangkan RNA tidak tetap, tergantung aktivitas sintesis protein. Berikut fungsi. Fungsi DNA pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein.
Jadi itu perbedaan DNA dan RNA. Selanjutnya kita melihat struktur DNA dan RNA. Kita lihat di samping, kalau dari Bapak samping kiri, itu ada DNA. Nah, di situ kita melihat ada DNA yang di sebelahnya itu ada terpelin. Ini sedikit berputar dan ganda, ada dua. Nah, kemudian di sebelah itu sudah diluruskan. Ada seperti tangga, ya seperti tangga itu sebelah, dan ada anak tangga. Ya, jadi dua yang ganda itu disebut dengan polinukleoida yang terdiri dari nukleoida. Dan di situ juga ada basa nitrogen. Ya, kalau kita lihat di situ ada sitokinin, dia berpasang dengan guanin, timin, Ta, timin, adenin, timin, dan seterusnya. Jadi selanjutnya kita melihat di sebelah RNA. RNA ini struktur molekul tunggal, ya. Nah, di situ juga ada basa adenin, guanin, ada urasil. Jadi tidak ada timin. Kalau di DNA ada timin, tapi kalau di RNA diganti dengan urasil basanya. Baru kemudian di sebelah itu adalah struktur, ya sebelah itu ada struktur kimia RNA. Jadi nanti kita lihat pasangan daripada urasil akan berpasangan dengan adenin. Baru guanin, dia berpasangan dengan sitokinin, dan seterusnya. Jadi itu struktur DNA dan RNA. Kemudian di sini ada Bapak ingin berikan penjelasan. Nah, jadi asam nukleotida baik DNA maupun RNA terdiri dari subnukleotida. Ya. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA gulanya berupa gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA gulanya adalah gula ribosa. Nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen atau tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun ADN, yaitu adenin atau disimbol dengan A, yang selalu berpasangan dengan timin yang disimbolkan dengan T. T di sini T huruf besar. Serta guanin atau disimbolkan G yang selalu berpasangan dengan sitosin atau C. Disimbolkan C, ada juga menggunakan S. Kadangkala digunakan S. Berikut basa nitrogen, adenin, dan guanin dikelompokkan dalam basa purin. Sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin atau T besar. Basa nitrogen timin ini pada RNA diganti dengan atau oleh basa nitrogen urasil atau disimbol U. Mari kita melihat pasangan basa nitrogen ADN dan RNA. Jadi di sini kita melihat basa-basa
yang berpasangan pada ADN. Ya, kita melihat bahwa adenin atau A, kita lihat di tengah itu, berpasangan dengan timin. Kemudian kalau guanin, G, dia berpasangan dengan sitokinin. Di situ simbol dengan C. Berikut timin dengan adenin. Adenin dengan timin. Sitokinin, guanin. Guanin dengan sitokinin. Jadi itu pasangan basa tetap daripada basa nitrogen yang terdapat pada adenin. Nah, itu dia berpasangan ganda. Kemudian di sebelah kita lihat RN. Nah, di sini Bapak hanya memberikan gambaran bagaimana pasangan yang ada pada RN, pasangan basa. Jadi kalau dia adenin A, itu di ADN itu pasangan basanya seharusnya T. Tapi RN di situ karena dia RN diganti timin itu T itu dengan urasil atau simbol U. Nah, seperti itu perbedaannya antara pasangan basa ADN dan RN. Berikut guanin ya berpasangan dengan sitokinin tetap. Baru urasil pasangannya adenin. Berikut adenin berpasangan dengan urasil. Kemudian sitokinin atau C berpasangan dengan guanin, G. Baru guanin atau G berpasangan dengan sitokinin. Ya, ini pasangan-pasangan basa daripada adenin dan ARN. Bagaimana adik-adik sekalian bisa paham, bisa jelas penjelasan Bapak? Oke. Selanjutnya kita masuk pada berikut, yaitu hukum pewarisan sifat. Hukum pewarisan sifat ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel, yang dikenal sebagai bapak genetika. Mendel dalam penelitiannya menggunakan tanaman kacang kapri atau disebut dengan kacang ercis. Dipilihnya kacang kapri karena kacang kapri ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mudah dibedakan, berikut melakukan penyerbukan sendiri, berikut mudah melakukan penyembuhan silang, berikut mempunyai daur hidup yang relatif pendek, berikut menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Ya, jadi inilah ciri-ciri daripada kacang kapri yang dipilih oleh Mendel untuk penelitian pewarisan sifat. Gregor Mendel orang yang pertama kali memperkenalkan teori pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yakni hukum satu Mendel yang disebut hukum segregasi atau pemisahan yang menyatakan bahwa pada waktu pemelahan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alela dalam kurung gen secara bebas. Baru hukum dua Mendel atau disebut juga hukum penggabungan secara bebas. Nah, dua hukum inilah yang nantinya akan berlaku di dalam proses pewarisan sifat nanti
kita akan pelajari berikut. Selanjutnya kita melihat gambar variasi pada tanaman kapri. Nah, tadi itu Bapak sudah jelaskan mengenai ciri-ciri kenapa Mendel memilih kacang kapri atau Ercis. Nah, ini dia. Karena ada beberapa ciri. Jadi kita melihat di sini dalam tabel ada panjang batang. Nah, jadi panjang batang di situ ada tinggi, lawannya pendek. Itu tanaman tinggi dan pendek. Baru letak bunga. Ada di ketiak batang, ada di ujung batang. Jadi bunga itu selain dia ada di ujung batang, ada juga di bagian ketiak daripada batang. Baru bentuk polong. Polongnya halus. Lawannya itu di bawah keriput. Baru warna polong hijau, ada yang kuning. Baru warna bunga ada berwarna ini ungu dan ada berwarna putih. Kemudian bentuk biji ada halus, baru ada keriput. Ya. Baru ada warna biji, ada kuning, ada hijau. Nah, inilah ciri-ciri variasi pada tanaman kapri yang dipilih oleh Mendel. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada hukum pewarisan sifat, kita harus terlebih dahulu mempelajari tentang istilah-istilah dalam persilangan. Untuk mempermudah kita masuk pada materi persilangan, kita harus tahu istilah-istilah di bawah ini. Yaitu parental atau disimbol dengan P besar. Parental artinya orang tua atau induk. Berikut filial disimbolkan dengan F besar. Itu artinya keturunan dalam proses pewarisan sifat. Baru alela, ya, bentuk alternatif dari suatu gen. Baru gamet, sel-sel reproduksi yang meneruskan gen dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Baru dominan, dominan sifat yang menutupi sifat resesif. Resesif, sifat yang tertutup oleh sifat dominan. Berikut genotip, sifat tidak nampak biasanya dilambangkan dengan huruf. Ya, BB besar, ada B kecil, B besar, B kecil, dan BB kecil. Fenotip, sifat yang nampak. Ya, seperti bulat, pendek, tinggi, pendek, warna ungu, putih. Itu sifat yang nampak. Homosigot, pasangan alel sejenis. Homo artinya satu. Yaitu B besar, dua-dua baru ada B kecil, jadi sama. Baru heterosigot, pasangan alel yang tidak sejenis. Jadi misalnya B besar, B kecil, jadi dia heterosigot, tidak sama. Ya, itulah adik-adik sekalian istilah-istilah yang Bapak sampaikan tadi untuk kita pelajari. Nah, sekarang kita masuk di dalam persilangan monohibrida atau biasa disebut dengan satu sifat beda. Kita lihat di sini ada gambar sebelah, yaitu ada, kita mulai dengan parental, itu P. Ya, di situ taruh P1 artinya orang tua pada persilangan pertama. Jadi ada simbol di situ panah, itu menunjukkan laki-laki. Ada bunga ungu dan ada silang, atau silang sama artinya dengan, atau di situ ada kali perkawinan.
bunga putih. Ada di sebelah itu ada bulat, lalu ada salib, itu menggambarkan jenis betina. Kemudian ada di bawahnya itu, ya, fenotip itu artinya sifat yang nampak, bunga ungu dan bunga putih. Lalu ada genotip. Nah, genotip itu tadi disebut dengan ya sifat yang tidak nampak tapi dia membawa keturunan. Jadi di situ ada UU, disimbolkan dengan UU besar. U artinya ungu. Lalu disilangkan dengan UU kecil. U kecil itu putih, bunga putih. Itu UU itu besar dan U kecil itu melambangkan itu sebagai gen, juga alela. Nah, gamet, kita lihat gamet. Di sini berlaku hukum Mendel 1, pemisahan, segregasi. Ya, di sini berlaku hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 mengenai pemisahan alel. Jadi alel itu ada U besar, UU besar tadi berpisah, U besar, U besar di bawah. Bisa juga di samping U besar, tapi ini dipisah U besar di bawah. Itu menandakan pemisahan. Lalu di sebelah juga UU kecil di bawah U kecil. Ini menandakan pemisahan alel. Kemudian terjadi persilangan. Ya, mari kita lihat persilangan gamet ini, U besar dan U kecil. Maka di bawah itu keturunan F1, U besar, U kecil. Itu warna ungu. Baru ada 4 yang keturunan itu, U besar, U kecil, semua itu warna ungu. Apa artinya? Bahwa keturunan pertama itu yang nampak atau fenotipnya itu yang dihasilkan adalah berwarna bunga ungu. Sekarang untuk bunga putih tidak muncul. Kenapa? Ya, bunga putih itu tertutup oleh bunga ungu. Karena di situ disimbolkan dengan U besar, sedangkan U kecil itu bunga putih. Dia tidak hilang, tetapi dia tertutup. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa bunga putih itu dia tidak hilang? Mendel mengkawinkan sesama bunga ungu yang heterosigot. Kita lihat pada keturunan kedua, filial atau P2. Nah, di situ bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu. Genotip U besar, U kecil disilangkan dengan U besar dan U kecil. Sekarang gamet. Jadi gamet di sini berlaku hukum Mendel. Hukum Mendel 1 yaitu pemisahan gen secara pemisahan gen. Yaitu U besar, U kecil di bawah. Kemudian di sebelah lagi U besar, U kecil. Kemudian setelah terjadi persilangan dalam keturunan kedua atau filial kedua,
maka kita lihat muncul di situ UU besar. UU besar itu berarti warna ungu. U besar, U kecil, ya tetap warna ungu. Nah, juga ada U besar, U kecil, warna ungu. Kemudian keempat, ada U kecil, U kecil. Itu warna apa? Warna putih. Jadi, di sini kita lihat bahwa warna putih itu tadi tertutup. Yang tidak muncul pada keturunan pertama, dia muncul di keturunan kedua. Juga ditambah dengan ada genotip genotip itu satu, kalau terang lihat 1:2:1. Jadi genotip UU 1 yang besar, homozigot. Baru U besar, U kecil ada 2. Baru U kecil warna ada 1. Ini perbandingan 1:1 untuk genotip. Sedangkan ini genotip sifat yang tidak nampak, tapi dia membawa keturunan. Sedangkan yang nampak fenotip itu yaitu bunga ungu. Ada 3, sedangkan putih 1. Jadi kalau didapatkan 3:1. Jadi 3 warna ungu, 1 warna putih. Bagaimana adik-adik? Masih bisa ikuti? Ya. Kemudian ini kita lihat di sebelah. Ini agak lebih simple. Ya. Ini kita lihat P1 parental. Ada perkawinan atau persilangan biji bulat yang disimbolkan dengan BB besar disilangkan atau dikawinkan dengan biji kecil, ya, atau BB kecil, atau keriput, ya. Ya, boleh perhatikan itu. Nah, di situ BB kecil. Kemudian ini gamet seharusnya berlaku hukum Mendel 1 di sini. Pemisahan. Tapi di situ dalam gamet sudah tidak lagi ada pemisahan, langsung B besar dan sebelah B kecil. Nah, jadi hasil daripada perkawinan F1 biji bulat. Iya, biji bulat. Nah, sedangkan biji berterut atau keriput itu tidak nampak. Kenapa? Ya, ini karena ada tertutup dengan biji bulat. Kemudian untuk membuktikan bahwa sifat biji berterut atau biji keriput ini ada, maka dikawinkan sesama biji bulat. Nah, dikawinkan sesama, yaitu kita lihat F1 disilangkan F1, yaitu biji bulat dengan disilangkan dengan biji bulat.
B besar, B kecil, untuk bulat sebelah juga B besar, B kecil, jantan dan betina. Kemudian gamet, kita lihat di situ ada pemisahan, hukum Mendel 1. Jadi B besar, B kecil, di sebelah juga ada B besar, B kecil. Nah, bagaimana keturunan daripada perkawinan ini pada keturunan kedua atau F2? Kita lihat dalam tabel atau dalam papan catur. Nah, di situ ada papan catur atau tabel, ada gamet yang ada. Itu ditulis pada bagian atas B besar, B kecil, kemudian di bagian bawah B besar, B kecil. Nah, situ ada jenis kelamin jantan dan betina dikawinkan menjadi B besar, B besar. B besar, B besar itu bulat. Kemudian B besar, B kecil menjadi B besar, B kecil. Artinya bulat. Kemudian B kecil dikawinkan dengan B besar. B besar, B kecil bulat. Kemudian B kecil, B kecil. Jadi berkerut. Istilah keriput ini. Jadi kalau kita melihat di sini, maka dari genotip maka terdapat B besar, B besar 1, B besar, B kecil 2, B kecil, B kecil 1. Jadi perbandingan genotip 1:2:1. Sekarang sifat yang kelihatan, yang nampak. Itu ada bulat, ada 3 bulat-bulat. Yang kemudian yang berkerut ada 1. Jadi perbandingan fenotip atau sifat nampak itu 3 bulat, 1 berkerut. Jadi sifat berkerut itu dia tidak hilang, muncul di perkawinan kedua. Oke, bagaimana adik-adik sekalian bisa ikuti, bisa paham? Ya. Selanjutnya mari kita ikuti pada persilangan dihibrida atau 2 sifat beda. Jadi adik-adik harus memperhatikan baik-baik ya. Di sini ada parental P1. Itu perkawinan atau persilangan antara BB besar, KK besar. Apa artinya itu? BB besar itu bulat dan kuning. Disilangkan dengan kakak kecil, BB kecil, kakak kecil. Yaitu hijau dan keriput. Nah, gamet kita lihat di situ B besar, K besar, K kecil, B kecil, K kecil. Di sini berlaku hukum Mendel 1, pemisahan. Cuma di sini dalam gambar sudah tidak dinampakkan pemisahan itu. Langsung pada filial atau keturunan pertama. Hasilnya di situ B besar genotipnya, B kecil, K besar, K kecil. Nah, itu warna bulat kuning, bulat kuning. Jadi hasil keturunan pertama bulat kuning.
Nah, sifat keriput hijau kemana? Hilang? Tidak. Dia tertutup dengan sifat dominan. Jadi dia resesif. Kita untuk membuktikan, kita kawin dengan sesama bulat kuning dan bulat kuning, tetapi yang heterosigot, bukan homosigot. Kita lihat pada parental P2 di situ. Jadi gamet di sini terdiri atas, kalau di situ dia sudah tidak nampakkan, tapi dia sudah masuk pada tabel. Itu berlaku hukum Mendel 2, hukum berpasang-pasang secara bebas. Ya, jadi kita lihat ada B, K huruf besar, ada BK huruf kecil, ada kecil dan huruf besar, lalu ada huruf kecil, KK huruf kecil. Begitu juga itu untuk horizontal dan vertikal. Nah, itu gamet dibuat dalam tabel atau papan catur. Ada 16 kotak di situ. Ya. Ada 16 kotak. Kemudian kita lihat dari hasil perhitungan warna yang muncul di situ, kita lihat 9 bulat, kemudian 3 bulat hijau, kemudian di situ muncul kuning keriput, dan ada 3, 1 hijau keriput. Jadi 9, 3, 3, 1. Nah, tadinya sifat keriput hijau tidak muncul pada keturunan pertama, maka pada keturunan kedua dia muncul. Tetapi ditambah lagi dengan 2 sifat yang tadinya tidak ada di keturunan pertama, keturunan kedua dia muncul, yaitu bulat hijau dan keriput kuning. Ya. Jadi inilah variasi perkawinan di hibrida atau 2 sifat beda. Boleh ikuti? Ya, kemudian di sebelah coba lihat, kita ambil contoh lain yaitu P1. Bulat kuning. Ini sudah dalam bentuk simbol-simbol huruf. Disilangkan dengan bulat hijau. Gamet B besar, K besar. Untuk berikut B kecil, K kecil. Pada keturunan pertama jadi bulat kuning. Tadi itu bulat kuning. Kemudian langsung adakan perkawinan antara bulat kuning yang heterosigot tadi dan untuk jantan dan betina juga sama. Gamet kita lihat di situ. Di sini terjadi berlakunya hukum Mendel 2, pemisahan bergabungan secara bebas. Jadi bebas
bergabung dalam gamet ini. Jadi ada BK besar, B besar K besar, di situ gamet dan B besar K kecil, dan seterusnya di sebelah juga begitu. Sehingga kemudian dimasukkan gamet itu ke tabel atau papan catur. Ke papan catur, kita lihat. Nah, dari situ maka akan kita temui di sini lebih jelas bagaimana genotip yang muncul, genotip sifat yang tidak nampak, yaitu di situ 1224 12121. Itu genotip dari tabel yang ada. Kemudian perbandingan fenotip, yaitu bulat kuning, bulat hijau, kisut hijau, kemudian bulat kuning dan kisut hijau. Jadi kalau kita gabung menjadi 9331. Jadi 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 keriput kuning, dan 1 keriput hijau. Jadi itu persilangan hibrida atau dua sifat beda. Bagaimana adik-adik? Sudah bisa paham? Nah, sekarang ini Bapak akan berikan tugas buat kalian untuk dikerjakan di rumah dan Anda akan masukkan. Tugas pertama, jelaskan perbedaan ADN dan ARN. Jelaskan perbedaan ADN dan ARN. Kedua, buatlah persilangan tanaman tinggi. Nah, itu ada TT besar dengan tanaman pendek, TT kecil. Ya, Anda cari jalan, caranya bagaimana. Sudah ada contoh di perkawinan satu sifat beda ini, atau monohibrida. Ya, jadi silakan adik-adik kerjakan dan masukkan. Bapak tunggu tugas kalian. Terima kasih.